Allah itu menakutkan atau Allah itu penyayang? Kenapa ngajarin anaknya pengen ngancem-ngancem? Nggak sholat, neraka kamu gitu ya. Benar nggak? Itu anak nanti kalau dia nggak sholat, terus waktu dia dewasa, dia hijrah, nanti jadi panitia neraka. Karena udah masuk ke alam bawah sadar dia, beragama itu neraka. Kamu sesat, kamu ntar disiksa loh. Ada orang ngomong begitu di atas mimbar, ngancem-ngancem terus, kayak surga neraka punya dia. Yang boleh ngancem itu yang punya neraka, ngancem pakai neraka. Yang punya surga, dia memberi kabar gembira dengan surga. Apakah itu punya kita atau punya satu kelompok? Benar, surga punya satu kelompok kan? Enggak. Surga milik Allah. Surga milik bukan milik satu kelompok. Allah itu Rabbul Alamin, pemilik alam. Allah itu pemilik kita. Ini alam bukan? Ini alam apa nih? Ini bagian dari alam bukan ini? Ya. Sekarang pada sibuk di alam maya ya. Benar. Coba kembalikan kesadarannya, kita hidup di alam nyata. Tapi kita punya alam lain dalam diri. Alam ini yang sebenarnya sedang terbelenggu oleh tubuh ini, oleh pikiran ini. Maka Imam Ibnu Madyan mengatakan, selama engkau angan-anganmu masih terikat dengan kata-kata penundaan, maka engkau tidak akan merasakan kesadaran bertuhan. Maksudnya apa? Nanti saya sholat, ya nanti kalau saya sudah anaknya gede, nanti saya tahajud. Nanti kalau anak saya sudah gede, saya sudah pensiun, nanti saya akan tinggal dekat masjid, 5 waktu ke masjid. Coba tanya orang pensiun, begitu nggak dia? Jarang saya ketemu. Kenapa? Karena dia suka nunda. Orang yang tabiatnya nunda di waktu muda, waktu tua itu jadi karakter. Dia akan nunda terus. Jadi mumpung masih segar, masih sehat ya, masih bisa datang, jangan tunda apa saja. Pekerjaan, tugas itu setiap hari akan turun dari langit. Allah kasih, cuma nanti dizahirkan menjadi pekerjaan-pekerjaan apa. Itu dari Allah semua sebenarnya. Jadi apapun pekerjaan kita, itu kan takdir dari Allah, benar nggak? Kalau ada di alam ini sesuatu yang tidak Allah jamin, tidak Allah atur, berarti ada Tuhan selain Allah. Mungkin nggak? Kayaknya orang Bandung masih agak asing dengerin kata Tuhan ya. Kata Tuhan itu sudah ada sebelum kalian hijrah. Sudah ada sebelum nenek moyang kita berislam. Yang bawa itu ulama dari Timur Tengah bawa ke sini. Puncaknya adalah kebangkitan Islam di ujung Sumatera bagian utara yaitu Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menerjemahkan kata ilah Rabb menjadi Tuhan. Siapa yang menerjemahkan ini? Seorang imam syekh ahli tafsir, orang kita, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau lebih 20 tahun, lebih dari 20 tahun di Mekah dan di Madinah, keliling ke Baghdad, keliling ke Damaskus, keliling ke Mesir, kemana-mana, ke Yaman. Dan beliau lebih mengerti bahwa terjemahan kata Tuhan itu tidak masalah. Ya, jangan merasa asing, lebih mengerti ulama lah daripada orang baru belajar Islam. Apalagi orang, mohon maaf, sekarang kalau baru kuliah sana, baru kuliah 4 tahun, bawa gelar S1, terus berani mengatakan kata Tuhan tidak boleh, berarti dia harus kursus bahasa Indonesia, kursus bahasa Melayu sebelum bahasa Indonesia. Ya, jadi boleh nyebut kata Tuhan? Boleh. Kita harus pakai ilah, Ustaz. Ilah Allah, Rabb Allah. Udah pernah ketemu orang Kristen Arab belum? Orang Kristen Arab nyebut Allah itu ilah, nyebut Yesus itu ilah.
Nggak percaya? Buka Bible bahasa Arab. Buka Bible bahasa Arab kalau nggak percaya. Ya, oke, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Maka apapun sekarang, mohon maaf, yang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku punya, itu bukan punya kita. Nggak usah punya barang mobil yang di badan ini. Dari ujung kepala nih, ini kepala. Terus muka. Muka ini bukan punya kita. Ada yang pernah bisa menciptakan muka? Tolong dong buatin muka buat saya. Nggak ada kita yang mampu menciptakan muka. Jadi dikasih muka, hidungnya mau mancung ke depan, mau mancung ke belakang, terima aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tubuh. Kenapa saya katakan ini milik Allah? Coba perhatiin muka kita. Dulu kecil, pas si baby kalau dipegang kenyal-kenyal nggak? Coba sekarang mukanya dipegang, coba pegang semua 1, 2, 3 pegang. Aduh, ada yang lagi nggak bisa megang mukanya. Tuh nggak bisa megang. Berubah ya, berubah. Sama, saya megang muka saya juga beda. Dulu waktu kita masih SMP, SMA tuh kayaknya masih klimis-klimis gimana gitu. Udah berubah. Pegang sini sudah berkerut. Seandainya ini milik saya akan katakan kepada yang berkerut, wahai yang berkerut, kembalilah engkau seperti remaja dulu. Tahu-tahu bangun tidur muncul jerawat. Ternyata jerawat pun, satu jerawat kecil, seorang hamba tidak mampu untuk menahannya. Benar. Tanda kalau tubuh ini bukan milik saya, bukan milik kita. Terus yang punya siapa nih? Benar. Kalau yang punya nanti minta, mau nggak? Mau nggak mau, kayaknya nggak rela gitu ya. Kalau lagi dapat musibah, bacaannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu dapat musibah kematian. Dapat lagi kemalangan apa gitu. Misalnya ngelihat anak kita jatuh, bacanya apa? Astagfirullah gitu ya. Sambil urut-urut dada. Itu tanda apa? Tanda soleha atau tanda nggak terima? Nggak terima. Dulu juga ada seorang imam begitu. Ada musibah terjadi di keluarganya, dia geleng-geleng baca gini, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang soleh dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada begitu? Kayaknya soleha. Padahal bukan, itu mengeluh. Untuk orang awam itu soleh. Mau begitu terus solehnya? Soleh itu bahasa Arab, artinya kecocokan zahir dan batin. Keselarasan zahir dan batin. Kita baca la haula wala quwwata illa billah, tapi batinnya nggak selaras. Baca astagfirullah tapi batinnya nggak selaras, itu belum soleh, belum soleha. Jadi soleha itu bukan berarti harus berpakaian apa, ya. Soleh itu contohnya, kalau kita pakai baju begini, cocoknya dalamnya kuning atau putih? Putih. Itu namanya solehun bahasa Arabnya, cocok. Ya, orang soleh itu bukan orang banyak sholat. Orang yang beragamanya selaras antara akhlaknya dan batinnya dan ibadahnya, terus itu selaras. Itu baru disebut soleh. Maka kalimatnya innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang percaya, beriman, dan wa amilus sholihat, dan mereka beramal amalan yang soleh. Had berarti banyak, amalannya soleh dan pas. Itulah yang dikabarkan masuk surga. Kalau yang ngebom kemarin di Bandung, masih ingat? Ya. Itu dia nganggapnya jihad.
Tapi dia jihad menurut dia tidak sesuai dengan jihad yang ada di Quran, maka tidak disebut soleh. Ya, lagi debat sesama muslim nih, kesel pakai takbir Allahu Akbar. Lagi debat masalah beda partai, beda pimpinan, kesel banting barang sambil takbir. Itu soleh nggak? Nggak soleh. Itu namanya menghina nama Allah SWT. Yang punya nama akan menghina engkau. Orang-orang yang menempatkan nama Allah tidak pada tempatnya, Allah akan menempatkan dia juga tidak pada tempatnya. Maka seorang hamba datang kepada wali Allah, bertanya, wahai Tuan Syekh, apakah posisiku tinggi di sisi Allah? Bagaimanakah makamku di sisi Allah? Apa jawaban seorang syekh ini? Wahai hamba Allah, jika engkau ingin tahu makammu, posisimu di mana di hadapannya, maka lihatlah nama dia di dalam dirimu, ayat-ayatnya dalam hidupmu, syariatnya dalam hidupmu, perintahnya, larangannya dalam hidupmu. Jadi kalau kita ingin mulia di sisi Allah, muliakan Allah dan ajarannya. Maka inna lillah, kita ini milik Allah, milik Allah. Kalau satu saat Allah ambil, yang punya nama mengambil, yang punya tubuh mengambil. Cara ngambil barang, ada yang kasar, debt collector, ada yang lembut. Ini analog. Ini semuanya kan terjadi dengan izin Allah. Ada yang dia ridho, ada yang tidak. Tapi semuanya izin Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah bukan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada satupun yang terjadi detik per detik. Bahkan jika detik itu dibagi lagi, semuanya terjadi dengan izinnya. Tapi tidak semua izinnya adalah ridhonya. Ada yang Allah izin tapi Allah tidak ridho. Iblis itu Allah izinkan untuk kekal, tapi Allah tidak ridho iblis. Oke? Debt collector atau nggak usah debt collector, punya kreditan nggak? Ini wajah-wajah kayaknya sebagian ada yang punya kreditan ya. Bener ya? Alhamdulillah saya nggak punya. Kapok ya. Ngeredit jatuh tempo jam tanggal 10. Sebelum tanggal 10 nelponnya enak nggak? Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum deh. Bapak Arazi, mohon segera dibayarkan. Kadang-kadang agak bagus. Bagaimana kabarnya? Kami dari bla 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 ingin mengingatkan akan jatuh tempo tanggal sekian. Enak. Tapi kalau sudah harinya nggak juga bayar, gimana? Kalimatnya gimana? Oh, kalimatnya mulai kasar. Nggak juga, udah sebulan 2 bulan kirim debt collector. Dulu debt collector di negeri ini agak ngeri-ngeri, nggak tahu sekarang. Kayaknya sekarang sama aja deh. Ya, sama lebih kurang. Kalau punya motor, mobil nggak bayar 3 bulan ditarik nggak? Tarik. Jika hak tubuh ini dan kewajibannya tidak ditunaikan, Allah akan ngambil dengan cara paksa. Allah maha memaksa, bahasa Arabnya Al-Qahar atau Al-Jabbar? Apa beda Qahar dengan Jabbar? Ini masjid apa namanya Pak Pengurus? Al-Irsyad. Bukan Al-Qahar ya. Al-Jabbarnya sudah ada. Al-Jabbar itu yang maha mengubah secara instan. Itu Al-Jabbar, yang maha merubah secara cepat. Pernah punya teman, dulu dia kata teman-teman sekelas, orang IQ-nya rendah, tidak pernah juara, tapi sekarang pemilik beberapa perusahaan atau direktur atau pernah punya teman begitu?
Kita ngomongnya gimana? Ya Allah, dia kan dulu bego gitu ya. Iya, kalau bahasa Sundanya apa? Bego. Kayaknya jelek banget tuh ya. Blow on gitu ya. Kalau orang Sunda pakai on berarti banget ya. Dia kan dulu blow on ya. Tapi jika Allah mengubah, dia jadi bosnya orang-orang pinter, nggak kuliah di luar negeri, tapi yang jadi manajernya, GM-nya tamatan luar negeri. Sudah kejadian belum di Indonesia? Sering kejadian, ya. Maksud kami menyebutkan ini apa? Jika di alam semesta ini Allah sudah berikan tanda-tanda seperti ini, maka hukum ke langit begitu juga. Hukum langit seperti itu. Jika sudah saatnya kita tidak tunaikan, ingat nanti Allah ambil. Nah, ini yang dikalamkan Imam Notailah Skandari. Jika engkau tidak menyadarinya di saat nikmat itu masih ada pada dirimu, nanti Allah akan menegurmu di saat nikmat itu dicabut darimu. Pilih mana? Sadar saat nikmat ada di badan, atau sadar ketika nikmat sudah pergi dari badan? Yang memandang betul mata, tapi sebenarnya yang memandang itu bukan mata. Cobalah lihat, ada orang matanya masih bagus tapi dia sudah nggak bisa melihat. Terlihatnya masih oke. Tapi kalau nggak pakai kacamata, coba buka kacamatanya Bu, burem, muka saja ada dua ya. Nah, mumpung sekarang masih ada, mulai baca ayat, nggak usah banyak-banyak ditadaburi. Ayat itu ada dua, ada ayat yang qadim, lalu Allah turunkan dengan huruf dan suara, namanya mushaf Quran. Ada ayat alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya daun, tapi juga kejadian seperti tadi. Orang yang telat bayar nanti debt collector. Kenapa kekasih-kekasih Allah itu dijemput dengan penuh kasih mesra? Karena dia menunaikan kewajibannya. Gitu. Karena dia menunaikan hak-haknya. Haknya tubuh. Jadi tubuh ini ternyata setiap hari berkalam, berdialog. Kaki ngomong ke tangan, tangan ke lidah, lidah semuanya berbicara. Ada yang negur mata. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu, kalau hati sudah dijaga, kita ngomong, kalau ngomongannya salah hati, perasaan itu mulai gak enak. Pernah ngalamin begitu? Itu yang ngomong ruh kita. Ruh ini di dalamnya ada nur, yang disebut nur Sayyidina Muhammad SAW. Nur inilah yang dirawat oleh para ulama aulia, maka mereka jadi wali. Kita kurang merawat. Lihatlah wali. Wali itu matinya diziarahi, hidupnya disowani. Sowan bahasa orang sini apa? Sawan. Silaturahim bahasa Arab, gaya bener. Dikunjungi bahasa Indonesia ya. Coba lihat kiai-kiai di Indonesia yang masih hidup, dikunjungi nggak? Udah meninggal, diziarahi. Kenapa mereka diziarahi? Bukan karena mereka, tapi karena mereka merawat ada nur di dalam dirinya. Yang paling banyak diziarahi di alam semesta itu adalah Ka'bah dan Masjid Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi. Inilah khasnya kita. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kubur nabinya jelas. Kubur nabi yang lain gak jelas. Itu nabi kita juga. Nabi Isa nabi kita juga. Nabi Syuaib, semua itu nabi kita semua. Cuma mungkin umat mereka gak mengakui kita, gak ada masalah. Nabi Muhammad SAW orang berziarah terus sampai hari ini. Lalu siapa lagi yang diziarahi? Orang-orang yang ada ilmu tentang Nabi Muhammad di dalam kalbunya, akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya, itu yang diziarahi.